pelindung diri bagi para tenaga medis membuat desainer kenamaan Anne Avanti menghentikan produksi busananya dan langsung beralih membuat pakaian pelindung bagi para dokter dan perawat di rumah sakit. Anne pun membagikan pakaian pelindung yang dibuatnya secara cuma-cuma kepada sejumlah rumah sakit yang membutuhkan dan berharap bisa menginspirasi warga lainnya untuk berbuat hal serupa. Pandemi corona yang menjadi musibah dunia seolah juga menguji sisi kemanusiaan warga. Seberapa besar kita bisa membantu sesama terbesit di hati banyak orang. Salah satunya desainer kenamaan Anne Avanti. Saya berbuat sesuatu ketika Tuhan menyentuh saya secara pribadi. Kurangnya alat pelindung diri bagi tenaga medis membuatnya tergerak untuk membuatkan pakaian pelindung bagi mereka yang secara langsung berjibaku melawan pandemi corona. Pelindung diri bagi pahlawan. Saat pandemi di Indonesia mulai merebak, Anne Avanti mengaku mendapat telepon permintaan tolong untuk sebuah rumah sakit untuk turut menyediakan alat pelindung diri. Saat itu juga, tanpa pikir panjang, Anne langsung menginstruksikan penghentian semua pembuatan busana lain dan langsung beralih ke pembuatan pakaian pelindung tenaga medis dengan bahan dan pola standar untuk keselamatan untuk dibagikan secara cuma-cuma ke rumah sakit yang membutuhkan. Anne Avanti pun mengatur langsung pembuatan dan pembagian pakaian pelindung ke rumah sakit yang membutuhkan. Bahkan di akun Instagramnya, ia menuliskan dengan jelas alamat email bagi rumah sakit yang memerlukan bantuan. Baginya, apa yang dilakukannya belum apa-apa dibanding risiko yang dihadapi para tenaga medis di rumah sakit dalam merawat pasien corona. Ia berharap apa yang dilakukannya bisa menginspirasi pihak lain dan turut membantu upaya melawan penyebaran corona. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda bisa lakukan untuk membantu sesama di tengah pandemi corona? Untuk mengetahui secara langsung mengenai pembuatan alat pelindung diri, kami ajak Anda berbincang langsung dengan Bunda Anne Avanti yang saat ini sudah berada di Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore Bunda Anne, apa kabar Bunda? Selamat sore, kabar baik. Ya. Puji Tuhan semuanya semoga baik. Baik, puji Tuhan. Bunda Anne mungkin bisa berbagi cerita Bunda, sebenarnya di balik pembuatan alat pelindung diri bagi para tenaga medis ini apa sih Bunda yang menjadi dasar yang melatar belakangi kemudian Bunda Anne memilih untuk membuat alat pelindung diri ini membantu para tenaga medis? Ya, 20 tahun lebih saya dibentuk ketika saya mulai membuat yayasan Anne Avanti dan Wisma Kasih Bunda. Selama itu saya melatih diri untuk merespon suara Tuhan. Jadi apapun yang saya lakukan, saya mengabaikan suara manusia tapi lebih fokus pada suara Tuhan. Dan saya yakin ketika Tuhan menyentuh saya secara pribadi, saya merasa sedih, terus merasa seperti berdosa. Kenapa ya kok diam di rumah, nggak ngapa-ngapain, kayak menurut saya kayak orang, saya nggak bisa bercerita tentang hati saya. Lalu saya berpikir, apakah kita tidak bisa tetap berbuat baik dalam kondisi yang tidak baik? Dan langsung saya bergerak tanpa berpikir panjang, karena saya percaya kalau Tuhan berkehendak, pasti saya dimampukan, dan yang mustahil sekalipun pasti akan terjadi. Dan itu yang membuat saya menjadi yakin sekali bahwa saya nggak boleh alasan apapun juga gitu. Saya merasa bahwa alasan itu hanya ada ketika saya sebetulnya tidak mampu, tetapi saya pasti bisa dan saya akan bisa, dan kemudian Tuhan buka jalan. Bunda, lalu sejauh ini dari proses yang sudah dilakukan oleh Bunda membuat alat pelindung diri untuk membantu para tenaga medis, sudah berapa banyak Bunda Anne sejauh ini jumlah unit APD yang sudah diproduksi dan juga didistribusikan? Ya, mohon maaf secara pribadi, sudah berapa ribu dan berapa banyak itu memang saya tidak pernah sampaikan, karena buat saya kepedulian ini bukan masalah berapa banyak,
bukan perlombaan dan bukan berapa besarnya, tetapi yang pasti adalah dengan adanya saya menghentikan saya 100%, itu sudah memberikan sebuah gambaran bahwa ketulusan yang ada pada diri saya adalah sebuah karya nyata yang pasti tidak bisa dinilai angkanya, tidak bisa dinilai banyak, tetapi pasti bisa menginspirasi semua orang yang mendengarkan saya berbicara, yang melihat saya menulis, dan yang merasakan bagaimana apa yang saya rasakan. Dan itu lebih penting bagi saya. Dan berapa banyaknya sudah kami supply ke rumah sakit yang sudah mengirimkan email ke anahavanti@yahoo.com. Saya berupaya 10 sampai 20 rumah sakit per hari dengan mengarahkan seluruh karyawan termasuk yang UMKM di bawah Yayasan Ana Avanti serta bengkel kreatif Ana Avanti di dalam LP Lembaga Pemasyarakatan Bulu Semarang, Bulu Perempuan Semarang, yang sudah berkarya bersama 14 tahun, dan semua adalah tangan-tangan yang bekerja lintas agama, tidak memandang ras dan agama, dan saya bekerja untuk lingkungan. Ya, Bunda, tentunya mungkin di luar sana masih ada titik-titik tertentu yang membutuhkan alat pelindung diri. Nah, kalau misal masih ada fasilitas kesehatan, Bunda, ada yang membutuhkan APD ini, memungkinkankah untuk kemudian datang berkomunikasi dengan Bunda Ana, dan kira-kira mungkin bisa diinformasikan Bunda bagaimana langkah untuk bisa mendapatkan APD ini, Bunda? Ya. Dengan mengirimkan email ke anahavanti@yahoo.com, dan saya tidak menggalang dana. Saya dari awal niat saya hanya ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan demi kemuliaan namanya. Dan bagi saya secara pribadi, semua yang sudah masuk ke dalam email kami berjuang untuk setiap hari kami akan mengirimkan dengan kemampuan kami, karena saya masih manual, bukan pabrik, dan menggunakan mesin yang ala kadarnya saya punya. Jadi saya memberikan dengan segala kekurangan yang saya miliki dan saya maksimalkan. Memang tidak bisa banyak per satu tempatnya, tidak bisa banyak sekali, tetapi rata. Oleh karena itu mengapa saya menanggapi semua interview media, saya berharap bahwa di setiap tempat pasti ada anak Avanti yang lain. Baik penjahit rumahan, baik itu di kampung, baik itu dalam industri garment dan sebagainya, segeralah ambil bagian menjadi terang sekecil apapun sinarnya, karena Ana Avanti tangannya cuma 2 dan tidak bisa berbuat banyak, bekerja dari pagi, siang, sore, malam, hari, dan itu semua bagian dari keterbatasan. Ya, Indonesia, masyarakat Indonesia adalah orang baik yang berbudi pekerti dan itu adalah melakukan sesuatu hal sehingga mereka gampang tersentuh dan melakukan hal yang sama. Baik, terima kasih Bunda Ana Avanti sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan rasa bersama kami di Kabar Khusus TV One. Tentunya kita semua berdoa agar Bunda Ana dan juga teman-teman di sana bisa terus diberikan kesehatan dan bisa menyediakan alat pelindung diri sebagai wujud bantuan dalam penanganan COVID-19 ini. Selamat sore Bunda Ana. Selamat sore, selamat berjuang.